Bu. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya dan Ibu Leni. Hari ini kelompok 7 akan membahas mengenai penilaian autentik yaitu pengembangan instrumen tes. Boleh di next? Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Anida Emma Sabil, kemudian ada Dewi Sri Mulia, Elvira Nur Ilahi, Kanesya Putri Liana, dan saya sendiri Yasmin Skarpinili. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada pengertian penilaian autentik, kemudian ada karakteristik, tujuan, perbedaan penilaian autentik dengan penilaian konvensional, kemudian ada teknik penilaian, ada instrumen tes, ada syarat dan tahapan, ciri-ciri, bentuk instrumen, langkah pengembangan, contoh penilaian instrumen tes, keunggulan penilaian autentik, kemudian ada komponen rubrik, kemudian ada contohnya juga, kemudian nanti ada keunggulan dan kekurangan dari penilaian autentik, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, pertama kita akan masuk ke pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran oleh siswa dengan berbagai cara yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Data yang terkumpul dari proses penilaian itu bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Kemudian pembelajaran yang baik dan benar seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar dapat mempelajari, bukan ditekankan pada perolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir proses pembelajaran. Kemudian di sini ada menurut Mueller dan Palm, penilaian autentik itu merupakan sebuah bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menunjukkan tugas dunia nyata yang mendemonstrasikan aplikasi yang bermakna yang diperoleh dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut John, penilaian autentik itu meminta siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan dan prosedur dalam dunia nyata. Kemudian di sini ada lagi penilaian autentik merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa pada ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian ada istilah asesmen ini merupakan persamaan dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Kemudian ada istilah autentik ini merupakan persamaan dari dunia nyata, asli, valid, atau reliable. Secara konsep Aktual, istilah penilaian otentik ini lebih bermakna signifikan dibanding dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian otentik untuk mengetahui dan hasil eh, prestasi belajar siswa, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Selanjutnya ada karakteristik penilaian autentik. Yang pertama di sini ada penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, di sini ada penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Nur Hadi. Yang pertama itu melibatkan pengalaman nyata, kemudian yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi dan refleksi yang diukur keterampilan dan performansi, bukan menggugat fakta. Yang keempat itu berkesinambungan, yang kelima terintegrasi, dan yang keenam dapat digunakan sebagai umpan balik. Dan yang terakhir ada kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Oke,
Selanjutnya ada tujuan penilaian otentik. Di sini tujuan penilaian ada menurut Santoso adalah untuk menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Berbeda dengan Santoso, dan Hosnan itu menjelaskan tujuan penilaian otentik adalah untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata. Dari tujuan tersebut, dengan penilaian autentik, peserta didik belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan ke dalam tugas-tugas yang otentik. Oke, dalam implementasinya, penilaian otentik harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang meliputi keep track, checking up, finding out, dan summing up. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada untuk perbedaan penilaian autentik dan penilaian konvensional. Yang pertama, ada aspek definisi, bisa dilihat, untuk, penilaian autentik dan penilaian konvensional itu beda ya, teman-teman semua. Untuk definisi penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan nyata dan tugas yang relevan dengan dunia nyata. Kemudian untuk penilaian konvensional itu penilaian yang fokus pada tes standar seperti pilihan ganda, esai tertulis, atau soal ujian untuk mengukur pengetahuan. Kemudian tujuan dari penilaian otentik itu mengukur kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Kemudian untuk penilaian konvensional itu mengukur pemahaman konsep dan pengetahuan kognitif siswa berdasarkan materi yang diajarkan. Selanjutnya ada aspek dari bentuk penilaian, itu penilaian autentik itu ada seperti proyek, portofolio, presentasi, itu studi kasus, kasus praktik, dan observasi. Kalau konvensional itu ada tes tertulis seperti pilihan ganda, isian singkat, esai, kuis, atau ujian. Kemudian ada proses penilaian, itu penilaian autentik itu menekan pada proses, dan produk akhir. Guru juga melihat keterampilan pemecahan masalah dan kreativitas serta kerjasama. Selanjutnya ada penilaian konvensional, itu, hanya menilai hasil akhir berupa jawaban benar atau salah. Selanjutnya ada konteks untuk penilaian otentik, itu kontekstual dan terikat dengan pengalaman atau aktivitas dunia nyata. Sedangkan untuk penilaian konvensional itu terbatas pada konten akademik tanpa banyak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada jenis kemampuan yang dinilai, itu untuk penilaian otentik, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. Sedangkan untuk penilaian konvensional itu pemahaman konsep, hafalan, dan kemampuan menjawab soal akademik. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada, dari aspek keterlibatan siswa, yaitu penilaian autentik, siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran serta penilaian. Sedangkan penilaian konvensional, siswa lebih pasif, hanya mengikuti tes dan menjawab soal yang diberikan. Kemudian ada umpan balik penilaian autentik, itu lebih rinci, mencakup kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dengan fokus pada peningkatan keterampilan. Sedangkan penilaian yang biasa itu umpan baliknya terbatas pada skor atau nilai akhir saja. Kemudian di sini ada contohnya, untuk penilaian autentik itu membuat portofolio karya, melakukan eksperimen sains dan melaporkan hasilnya, kemudian bermain peran dalam situasi tertentu. Sedangkan untuk penilaian konvensional ini ujian pilihan ganda, tes esai, kuis kelas reguler. Secara umum, penilaian autentik ini lebih menekan pada aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata dan proses, belajar yang bermakna. Sedangkan, penilaian konvensional ini hanya fokus pada pengukuran kemampuan akademik secara lebih standar dan terstruktur. Kemudian ada teknik penilaian autentik. Itu yang pertama ada penilaian sikap
atau afektif. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap siswa terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan lain sebagainya. Kompetensi sikap baik untuk sikap spiritual maupun sikap sosial dapat dibentuk melalui pembiasaan dan keteladanan. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Pada pembelajaran matematika biasanya teknik, penilaian untuk kompetensi pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti tes tertulis, tes lisan, maupun penugasan yang, biasanya berupa pekerjaan rumah kayak gitu. Kemudian, penugasan individu atau kelompok yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada penilaian untuk keterampilan atau psikomotorik. Itu penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian terhadap kompetensi keterampilan siswa pada pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan berbagai teknik penilaian yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan penampilan atau presentasi yang berkaitan dengan matematika melalui penilaian kerja, produk, proyek, dan portofolio. Oke, di sini ada instrumen tes. Tes ini merupakan sebuah media atau proses yang digunakan untuk melakukan pengukuran dan penilaian. Testing merupakan peristiwa dalam pelaksanaan berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester merupakan seseorang yang sedang melakukan tes, membuat teks tes, dan eksperimental. Nah, menurut Ari Kunto, tes adalah suatu pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Di sini ada jenis tes, ada 7 jenis tes dan pembagiannya. Yang pertama, tes ini ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan peserta didik dengan cara tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, dan tes formatif. Yang kedua itu tes ditinjau dari bidang psikologi, seperti tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes bakat, dan tes kepribadian. Yang ketiga ini ada tes berdasarkan jumlah peserta. Eh, Contohnya kayak seperti tes kelompok, di mana tes tersebut dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan bersama, dan tes perorangan, di mana tes tersebut dilakukan secara per orang atau individu. Kemudian tes berdasarkan penyusunannya, yaitu tes baku dan tes yang dibuat oleh guru. Kemudian tes ditinjau dari waktu, yaitu tes kemampuan atau power test, dan tes kecepatan atau speed test. Selanjutnya tes ditinjau dari segi responnya, yaitu verbal test dan non-verbal test. Dan yang terakhir yaitu tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya seperti tes tertulis, tes lisan, dan juga tes perbuatan. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada fungsi instrumen tes. Menurut Sudijono, secara umum ada 2 macam fungsi yang dimiliki tes, yaitu sebagai media pengukuran terhadap siswa. Tes ini berfungsi sebagai mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan nilai yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ini sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, yaitu tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah digunakan, mampu dikembangkan dan dianggap berhasil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan sini juga ada tahap eh, instrumen tes. Menurut instrumen tes pengukuran yang baik merupakan instrumen yang melalui 2 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama, yakni tahapan yang terdapat 4 kriteria seperti tujuan didefinisikan secara jelas, materi memenuhi standar dan spesifik, prosedur pengadministrasian yang memenuhi standarisasi serta aturan penskoran. Tahapan kedua yaitu tahapan evaluasi yang digunakan untuk pengumpulan dan menganalisis data yang berguna untuk mengidentifikasi psikomotorik properti yang ditunjukkan dengan analisis respon terhadap item-item tes. Selanjutnya ada ciri-ciri tes yang baik.
Yang pertama, dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak akan lepas dari sebuah evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi belajar ini digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian belajar siswa. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama, validitas. Nah, validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sudah sejauh mana keakuratan dan ketelitian yang dimiliki oleh suatu alat ukur ketika digunakan dalam melakukan pengukuran. Seperti contohnya ketika akan menguji kemampuan mendengar, maka yang harus dilakukan yaitu memberikan tes yang berbentuk pendengaran, bukan tes tulis maupun lisan. Terdapat beberapa macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Nah, validitas logis ini adalah validitas yang menggunakan pemahaman logis dalam proses analisanya. Sedangkan validitas empiris yaitu validitas yang menggunakan data-data empiris dalam gabungan dari kata really dan ability, yang jika dua kata tersebut digabungkan maka akan menjadi pemahaman bagaimana sebuah alat ukur dapat dipercaya dan dapat dijadikan sandaran ketika melakukan sebuah pengukuran. Nah, reliabilitas ini juga menunjuk pada kekonsistenan sebuah tes yang jika dilakukan berulang kali terhadap siswa yang sama hasilnya akan konsisten. Kemudian ada objektivitas. Objektif merupakan lawan atau kebalikan dari subjektif yang memiliki pengertian penilaian dengan mengikutsertakan unsur pribadi. Sedangkan untuk objektif memiliki pengertian penilaian yang tidak mengikutsertakan unsur pribadi. Jadi pada objektivitas pelaksanaan tes yang dilakukan adalah murni tanpa adanya keikutsertaan unsur subjektif sehingga hasil tes yang didapatkan merupakan murni dari kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada praktikabilitas, yaitu pada pelaksanaan tes merujuk pada kemudahan dan kepraktisan tes dalam proses administrasi. Pada praktikabilitas ini sebuah menunjukkan bahwa sebuah tes yang dilakukan mudah untuk diperiksa, mudah untuk dilaksanakan, dan tes tersebut telah dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan jelas sehingga tes tersebut bersifat simpel dan jelas. Yang terakhir ada ekonomis. Ciri tes yang baik selanjutnya ekonomis. Ciri ekonomis pada tes ini bermaksud bahwa tes yang dilaksanakan tidak memiliki biaya yang mahal dan biaya yang dikeluarkan masih bisa dijangkau sehingga tidak memberatkan dalam pelaksanaannya nanti. Nah, eh, sorry. Kedua ciri tes seringkali dijadikan sebagai dasar dalam menentukan keakuratan sebuah tes sebagai sebuah alat ukur, baik dalam menggunakannya sebagai instrumen keberhasilan belajar maupun dalam melakukan penelitian. Jadi, sebuah tes yang dilakukan harus memiliki kebenaran atau kevalitan dan juga kepercayaan atau reliable sehingga nantinya hasil dari tes tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada bentuk instrumen teks. Penggolongan tes dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Nah, penggolongan tes dilihat dari fungsinya, yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnosis, atau tes formatif. Kemudian, penggolongan teks berdasarkan jumlah peserta didik, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Tes objektif adalah suatu tes yang menuntut siswa untuk memilih jawaban yang telah disediakan atau berupa jawaban singkat, yang pengoreksiannya dilakukan dengan cara yang sama kepada semua siswa. Nah, kelebihan dari tes bentuk objektif ini yaitu pengoreksiannya melalui tes objektif menjadi lebih mudah dan dapat dibantu orang atau dengan jasa komputer, serta butir-butir soal lebih mudah dianalisis. Namun, terdapat kekurangan, yaitu penyusunan teks objektif lebih sulit dan lama. Kurang dapat mengukur proses berpikir yang tinggi, serta siswa lebih kurang juga mengukur siswa lebih terbuka dalam menjawab soal dan membuka kesempatan siswa untuk bekerja sama. Nah, di dalam tes bentuk objektif ini ada beberapa
macam. Yang pertama, tes pilihan ganda atau multiple choice. Tes pilihan ganda merupakan tes objektif yang ditandai dengan disediakannya lebih dari kemungkinan jawaban yang benar dan hanya hanya satu pilihan jawaban tersebut yang benar. Tes pilihan ganda penilaiannya sangat mudah dan cepat, sehingga cocok digunakan untuk ujian yang berskala besar dan hasil penilaiannya harus segera diumumkan, seperti ujian nasional dan ujian akhir sekolah. Namun, untuk penyusunan teks yang berbentuk pilihan ganda membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini ada contoh dari pilihan ganda yaitu kayak gini. Jadi hasil penjumlahan dari 7 dikurang min 10 sama dengan, nah di sini hanya ada satu jawaban yang benar, maka ini yang disebut dengan bentuk objektif pilihan ganda. Nah, ada beberapa hal dalam penyusunan teks pilihan ganda yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, soal dan jawaban harus sesuai. Yang kedua, penyusunan kalimat harus jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Dan yang terakhir, setiap soal harus mengandung satu masalah. Terus yang kedua, ada bentuk objektif pilihan benar salah atau true or false. Tes bentuk pilihan benar dan salah adalah suatu soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam membedakan antara fakta dengan pendapat. Untuk mengerjakan soal berbentuk teks benar salah ini dengan menggunakan cara melingkari atau menandai pada jawaban yang dianggap benar. Nah, dalam pilihan benar salah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyusun soal, yaitu yang pertama, membuat petunjuk dengan jelas agar siswa tidak bingung saat mengerjakan soal tersebut. Yang kedua, setiap soal harus mengandung suatu pengertian. Yang ketiga, menghindari kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang benar. Nah, ini contohnya. Terus yang ketiga, ada menjodohkan atau matching. Teks dalam bentuk ini sering disebut dengan istilah tes menjodohkan atau tes mencocokkan. Tes menjodohkan merupakan suatu tes yang terdiri dari dua kolom yang berbeda, yaitu yang satu berisi kumpulan soal dan yang satu berisi kumpulan jawaban. Kemudian siswa diarahkan untuk mencari dan menempatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Bentuk tes menjodohkan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi informasi dan kemampuan menghubungkan antara dua hal. Sehingga semakin banyak hubungan antara pertanyaan dengan jawaban, maka semakin baik pula soal yang dibuat. Nah, ini contohnya. Pasangkanlah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Penyusunan soal tes menjodohkan harus memperhatikan beberapa teknik, yaitu yang pertama, menyesuaikan kompetisi dasar dan indikator. Yang kedua, kumpulan soal dikatakan di kolom sebelah kiri dan jawaban diletakkan di kolom sebelah kanan. Yang ketiga, menggunakan kalimat atau soal yang singkat dan langsung terarah pada pokok permasalahannya. Dan yang terakhir dari bentuk instrumen tes bentuk objektif, yaitu ada isian singkat atau melengkapi. Tes isian singkat atau bisa disebut tes melengkapi atau menyempurnakan adalah suatu tes yang biasanya ditandai dengan menjawab pada tempat kosong yang telah disediakan guru untuk menjawab dengan jawaban singkat. Contohnya seperti ini, istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Penyusunan tes isian singkat yaitu harus memperhatikan yang pertama, tidak menggunakan soal yang terbuka saat penyusunan soal. Yang kedua, soal yang ditulis hanya mengandung satu penyelesaian jawaban. Yang ketiga, titik-titik kosong adalah tempat jawaban diletakkan baik pada akhir atau tengah kalimat. Dan yang keempat, untuk membuat soal yang singkat dan jelas dapat menggunakan gambar yang mendukung. Oke, selanjutnya dari bentuk instrumen tes yang kedua yaitu adalah tes bentuk non-objektif. Tes bentuk non-objektif yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban siswa secara uraian, baik bebas maupun terbatas. Tes uraian ini bertujuan agar siswa mampu menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri, baik dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu sama lain. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah untuk dibuat, mampu mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun jawaban,
Waktu yang digunakan untuk membuat soal, tes lebih cepat, serta penulisan tes non-objektif jauh lebih mudah daripada tes objektif. Kekurangannya sering dipandang bahwa tes ini tidak adil. Bahkan terdapat pandangan bahwa cara pemberian skornya cukup dilihat dari panjang pendeknya tes uraian. Sulit untuk memeriksa jawaban siswa, hasil pemeriksaannya juga cenderung tidak tetap, bahkan hasil kemampuan siswa dapat terganggu oleh kemampuan menulisnya. Oke, bentuk-bentuk dari tes bentuk non-objektif yang pertama yaitu ada uraian terbatas. Tes uraian terbatas yaitu tes yang menuntut siswa untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya sudah dibatasi. Meskipun banyak kalimat yang berbeda, namun tetap ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam jawaban yang telah ditentukan pada soal. Tes uraian terbatas digunakan untuk mengetahui atau mengungkapkan kemampuan siswa dalam berpikir tentang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan pada kognitifnya, sehingga jawaban yang digunakan bersifat jelas, pasti, atau objektif. Nah, ini contohnya. Istilah uraian berikut sebutkan ciri-ciri bangun pesergi. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Terus yang kedua ada uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan tes yang siswa dibebaskan dalam mengungkapkan jawaban atau pendapat secara luas dan menyeluruh sesuai kemampuan diri sendiri. Dalam tes ini, seluruh jawaban ditentukan oleh siswa, baik dalam merumuskan, mengorganisasikan, dan menyajikan jawaban. Sehingga jawaban yang diajukan mempunyai ciri dan sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru harus tetap mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, apa yang kamu ketahui tentang evaluasi pembelajaran? Mengapa kita harus belajar matematika? Dan sebagainya. Oke, di sini ada langkah-langkah pengembangan instrumen tes. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, menentukan tujuan tes, yaitu tadi tes kognitif, afektif, atau psikomotorik siswa. Terus, menetapkan kompetensi dasar dan indikator yang akan dinilai sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Terus, menentukan jenis tes yang sesuai, misalnya tes objektif, seperti pilihan ganda benar salah, atau tes esai. Nah, terus yang kedua, langkah kedua, yaitu pengembangan. Menyusun kisi-kisi tes yang mencakup aspek materi, bentuk soal, tingkat kesulitan, dan jumlah soal berdasarkan indikator. Membuat soal-soal sesuai kisi-kisi yang telah disusun, pastikan soalnya relevan dan mencakup keseluruhan aspek yang ingin diukur. Menyusun pedoman penskoran yang jelas terutama untuk soal esai agar hasil penilaiannya konsisten. Langkah yang ketiga yaitu pengujian. Validitas tes memastikan bahwa tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat diuji dengan uji coba pada siswa dan menganalisis hasilnya. Serta reliabilitas tes bertujuan untuk memastikan konsistensi hasil dapat diukur dengan metode split half atau uji retest. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan. Dalam hal ini, tentukan waktu, tempat, dan prosedur pelaksanaan tes. Instruksikan peserta didik agar memahami cara menjawab soal yang diberikan, dan berikan lembar jawaban sesuai dengan jenis soal yang telah dibuat. Langkah yang kelima yaitu analisis, koreksi hasil tes, dan hitung skor berdasarkan pedoman penskoran yang telah disiapkan tadi. Analisis hasil tes untuk menentukan tingkat kesulitan dan daya pembeda tiap butir soal guna perbaikan selanjutnya. Dan langkah yang terakhir yaitu penyimpulan dan tindak lanjut. Berdasarkan analisis, buat kesimpulan terkait kemampuan siswa secara keseluruhan, lakukan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan bagi siswa yang membutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mereka sesuai hasil penilaian. Nah, di sini ada contoh penilaian instrumen tes di SD. Di sini ada nomor 1 soal yang ini dengan kisi-kisi penulisan soalnya kayak gini. Oke, di sini ada contoh penilaian instrumen tes di SMP. Di sini ada kisi-kisi uji kompetensinya, dan di sini ada pedoman penskorannya, serta alternatif jawaban dan bentuk soal. Oke, yang di sini contoh penilaian instrumen tes di SMA. Seperti ini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu komponen rubrik. Rubrik penilaian ini terdiri dari beberapa komponen yang memang perlu dipahami. Yang pertama itu ada kriteria penilaian. Kriteria ini mencakup
aspek-aspek spesifik dari apa yang dinilai dalam tes, seperti pemahaman konsep, penerapan, dan juga kemampuan analitis. Kemudian yang kedua, tingkat kinerja, yang dimana menggambarkan level pencapaian siswa itu sendiri. Biasanya dibagi menjadi beberapa kategori seperti sangat baik, baik, cukup, dan juga kurang. Yang ketiga yaitu deskripsi kinerja, yang memberikan penjelasan secara rinci mengenai apa yang diharapkan pada setiap tingkat kinerja untuk setiap kriteria. Ini membantu siswa untuk memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Boleh di next, Anida. Oke. Berikutnya ini adalah contoh rubrik penilaian untuk instrumen tes. Jadi untuk contoh rubriknya ini itu pada materi bilangan, konsep bilangan. Nah, jadi di kolom kriteria penilaian ini mencantumkan aspek-aspek spesifik yang akan dinilai. Jadi kriteria ini tuh membantu siswa untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan fokus pada hal apa, hal tertentu dari tugas atau tes. Misalnya eh, dalam konteks matematika, yang di sini pada contoh ini ada pemahaman konsep bilangan, penerapan konsep, dan juga kemampuan analitis. Kemudian tingkat kinerja itu yaitu di sini ditunjukkan dalam bentuk yang sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Jadi kolom tingkat kinerja itu digambarkan untuk level pencapaian yang berbeda untuk setiap kriteria. Nah, tingkat kinerja ini memberikan gambaran gambaran yang jelas tentang seberapa baik siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian untuk deskripsinya itu seperti yang menunjukkan pemahaman mendalam, memahami konsep, memahami beberapa aspek, dan juga tidak menunjukkan pemahaman. Nah, kolom ini tuh memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang diharapkan pada setiap tingkat kinerja untuk setiap kriteria. Jadi deskripsi ini itu membantu siswa untuk memahami bagaimana mereka dapat mencapai level tertentu dan memberikan panduan untuk perbaikan. Boleh di next, Anida. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan penilaian autentik. Untuk keunggulannya, yang pertama di sini, penilaian autentik dapat digunakan sebagai sarana pengumpulan mengenai kemajuan belajar peserta didik dan memungkinkan adanya kesempatan bagi peserta didik untuk menampilkan kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua, prestasi belajar peserta didik tidak dibandingkan dengan prestasi belajar kelompok, melainkan dibandingkan dengan prestasi atau kemampuan sebelumnya. Di sini biasanya kan kita masih menggunakan ranking-ranking ya. Jadi peserta didik ini tidak didiskriminasi lah bahasanya gitu terhadap mereka masuk ranking atau tidak, tetapi mereka di apa sih diajak untuk mencapai kemampuannya bersama-sama. Yang ketiga itu pengumpulan informasi dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik dapat lebih terdeteksi oleh guru. Yang keempat, siswa tidak hanya dilatih untuk memilih jawaban yang ada, tetapi dilatih untuk dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan caranya sendiri. Yang kelima, pengumpulan informasi difungsikan untuk menentukan perlu atau tidaknya bantuan yang diberikan kepada peserta didik secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang konkret. Yang keenam, penilaian tidak hanya dilakukan setelah proses pembelajaran, akan tetapi penilaian ini juga dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, kriteria penilaian karya peserta didik dapat dibahas guru dengan peserta didik sebelum karya tersebut dikerjakan, agar peserta didik dapat mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kelemahannya itu ada yang pertama, kurang reliable dan valid dibandingkan bentuk-bentuk penilaian lain. Yang kedua, penilaian autentik ini memerlukan waktu yang intensif untuk mengelola, memantau, dan melakukan koordinasi. Jadi di sini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ini sulit untuk dikoordinasikan dengan standar pendidikan yang telah diterapkan secara legal. Yang keempat, tantangan bagi guru untuk memberikan skema pemberian nilai yang konsisten.
Yang kelima, sifat subjektif dalam pemberian nilai akan cenderung menjadi biasa. Yang keenam, sifat penilaian yang mungkin bisa dibilang unik tidak dikenali oleh siswa. Yang ketujuh, bisa bersifat tidak praktis untuk kelas yang berisi banyak siswa. Dan yang terakhir, menjadi tantangan untuk mengembangkan berbagai jenis materi ajar dan berbagai kisaran tujuan pembelajaran. Boleh di next, Anida. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar, menilai kemampuan siswa secara menyeluruh, dan relevan dengan situasi nyata. Dalam konteks pengembangan instrumen tes, penilaian autentik ini bertujuan untuk menciptakan instrumen yang mampu mengukur keterampilan siswa dalam konteks yang lebih aplikatif, bukan hanya sekedar menguji hafalan atau pengetahuan teoritis mata. Instrumen tes yang dikembangkan untuk penilaian autentik ini biasanya dirancang agar mencakup tugas atau kegiatan yang mencerminkan situasi kehidupan nyata. Penilaian autentik ini lebih dianggap lebih bermakna bagi siswa karena membantu mereka memahami aplikasi dari apa yang dipelajari. Selain itu, penilaian ini juga memberikan umpan balik lebih nyata mengenai kemampuan dan keterampilan yang relevan, yang pada akhirnya mendukung pembelajaran yang lebih mendalam dan kontekstual. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari Ibu Leni ada tambahan? Ya, oke. Mungkin langsung aja kelompok berikutnya ya. Nanti tambahannya terakhir sekalian ada juga tugas tambahan bagi semua kelompok. Jadi tugasnya itu adalah langsung praktek. Bagaimana kalau jadi gini, ini kan kelompok 7 materinya penilaian autentik ya. Tadi kan banyak ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap gitu kan. Nah, nanti kelompok lain itu tugasnya adalah membuat soal. Tadi kan di sini juga sudah ada contoh soal ya, contoh soal SD, SMP, SMA, terus ada juga rubrik penilaiannya, terus ada juga bagaimana cara membuat instrumen tes yang baik seperti itu. Nah, nanti kelompok lain cukup membuat penilaian autentik dengan materi yang berbeda. Nah, karena ini kita kan di S1 itu levelnya untuk pendidikan menengah ya, menengah pertama dan menengah atas. Jadi nanti kelompok lain boleh memilih satu materi, bisa di SMP atau di SMA, tetapi tidak boleh ada yang sama di dalam kelas ini materinya. Misalkan mau pilih trigonometri atau apa itu bebas, yang penting tidak boleh ada yang sama, gitu ya. Jadi ini totalnya berapa kelompok ya satu kelas ini? Izin jawab Ibu, kalau yang untuk presentasi materi ada 9 kelompok, tapi yang untuk proyek kemarin dibagi lagi jadi 21 kelompok, berdua-berdua. Yang proyek tuh proyeknya apa? Kemarin bikin RPP dan perangkat pembelajaran lain, Ibu. Oh gitu. Totalnya ada 22 ya kalau yang proyek. Kalau yang 21, presentasi, ya kalau yang presentasi ini total ada berapa tadi? 9. 9. Oke, berarti dibaginya per 9 kelompok aja ya. Jadi kita pakai kelompok presentasi, kelompok lain membuat contoh penilaian lengkap. Jadi perangkat instrumennya lengkap, mulai dari kisi-kisi, terus kemarin udah belum tugas yang seperti ini dengan Bu Yayu? Belum Ibu, terakhir Belum, baru modul pembelajaran aja ya, yang RPP gitu-gitu ya. RPP media pembelajaran. Oke, jadi perangkat instrumen ini sebenarnya adalah lampiran dari RPP yang sudah kalian buat, atau kalau sekarang mah istilahnya, kalau dulu kan perangkat pembelajaran ya, kalau sekarang modul pembelajaran. Jadi modulnya bukan isi materi-materi gitu, tapi modulnya merupakan isinya perangkat pembelajaran dari mulai RPP, media, dan sebagainya. Dan salah satunya lampirannya adalah si instrumen tesnya. Karena penilaian autentik itu kan bisa juga dilakukan sebagai penilaian formatif kan. Nah, jadi kalian bisa menggunakan itu, penilaian formatif, untuk membuat penilaian autentik gitu. Jadi nanti si 9 kelompok ini kalian buat, kecuali kelompok kamu yang presentasi gitu ya. Jadi kelompok ini nggak usah bikin, tapi nanti kamu bikin untuk kelompok yang lainnya gitu. Jadi kan habis ini kelompok 8, nanti kelompok 8 ada tugas lagi, berarti kelompok 7 bikin. Tapi yang tugas sekarang kelompok 7 nggak bikin gitu ya, paham kan ya?
Nah, tugasnya langsung saya kasih tahu sekarang aja deh, takut lupa nih. Jadi, untuk presentasi kelompok ini, tugasnya kelompok lain membuat instrumen tes, seperangkat instrumen tes yang terdiri dari kisi-kisi, terus tesnya, lalu juga ada rubrik penilaiannya, pokoknya seperangkat itu ya. Untuk materinya di SMP, di SMA pilih salah satu, tetapi tidak boleh ada yang sama dalam satu kelas. Jumlah butir soalnya cukup 3 butir soal saja. Seperti itu ya. Sebenarnya penilaian autentik itu bisa ya di pilihan ganda dan di esai juga. Tapi kayaknya lebih mengena gitu karena ini kan kontekstual gitu ya soalnya itu. Soalnya lebih baik di soal esai saja. Jadi supaya kita nanti bisa menganalisis hasil dari jawaban siswa. Kan dari situ nanti kelihatan ya ketika siswa menjawab soal-soal esai itu ada langkah yang terlewat, apakah ada kesalahan di mana, itu kita bisa menganalisis dan membaca kira-kira siswa ini lemahnya di mana. Nanti ini nyambungnya adalah ke analisis kesalahan. Gitu. Jadi apa sih yang harus kita perbaiki? Apakah instrumennya yang harus kita perbaiki gitu atau mungkin memang kendalanya dari si kemampuan kognitif siswanya tadi, kemampuan matematisnya kan banyak ya, ada berpikir kritis, pemahaman konsep dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, ketika yang salahnya itu dari instrumen, nah masuknya di perkuliahan ini. Tapi kalau misalkan nanti hasil analisisnya kesalahannya itu adalah kemampuan kognitif siswa yang rendah, otomatis kan kita harus memberikan treatment ke siswa itu. Nah, itu nanti ada di perkuliahan lanjutan. Biasanya itu ada di apa namanya? Mata kuliah apa tuh yang saya lupa tuh. Jadi nanti kalian biasanya ditugaskan untuk observasi ke lapangan, lalu menganalisis lembar jawaban siswa atau kalian apa namanya mencari dari internet gitu ya, dari jurnal-jurnal tentang analisis kesalahan siswa. Nanti dianalisis tuh siswa itu kesalahannya apa berdasarkan kemampuan matematis yang mana. Oh, di pendalaman materi di PM. Ya, pembelajaran matematika di SMP, pembelajaran matematika di SMA. Biasanya tugasnya seperti itu. Kalian udah ambil mata kuliah itu belum? PM SMP, PM SMA. Sudah di semester ini apa semester yang lalu? Di semester ini lagi PMSMA. Sama saya bukan ya? Apa bukan? Kayaknya saya ngajar di PM SMA tapi nggak tahu angkatan berapa. Iya, sama Ibu, Bu. Ya, sama saya ya. Nah, jadi lanjutannya ke situ. Jadi kalau misalkan ada instrumennya yang salah, berarti masuknya ke mata kuliah ini. Tapi kalau misalkan kemampuan kognitif siswanya yang harus diperbaiki, masuknya ke pembelajaran matematika yang tadi yang lanjutan itu. Jadi kita fokusnya ke instrumennya aja, gitu ya. Jadi paham ya tugasnya dari 9 kelompok ini, kecuali kelompok 7, membuat penilaian autentik seperangkat. Dimulai tadi dari kisi-kisi, terus soalnya, terus pedoman penskoran, dan sebagainya gitu ya. Validitas sebenarnya harusnya ada validitas dan reliabilitas juga, tapi kan itu butuh penguji coba ya. Jadi nggak usah deh dilewat dulu aja. Nanti itu kalau udah metode penelitian kalian baru belajar membuat itu gitu ya, menghitung validitas, reliabilitas dan sebagainya. Jadi cukup itu aja 3 soal, dan 3 soal itu jangan cari yang ada di Google, karena pasaran banget. Jadi kalian benar-benar kembangkan sendiri, kalian rancang sendiri soal-soalnya, dimulai menyusun soal dari kisi-kisi. Kadang ya di lapangan gitu yang saya temui gitu, kalau saya sedang monef mahasiswa atau misalkan lagi pelatihan guru-guru, kadang terbalik. Jadi bikin soal dulu setelah soalnya jadi barulah bikin kisi-kisi. Itu kebalik ya. Karena soalnya banyak di YouTube, di Google tuh soal banyak. Jadi membuat soal itu lebih mudah dibanding membuat kisi-kisi. Makanya biasanya jalan pintasnya itu pada bikin soal dulu, entah itu nyontek dari Google atau mana, setelah itu baru dikembangkan kisi-kisinya. Itu yang salah. Jadi kalian urutannya, kalian buat kisi-kisinya, baru kalian kembangkan soalnya, nanti baru buat pedoman penskoran. Soalnya harus yang unik ya, untuk level mahasiswa ini soalnya unik. Jadi bukan soal yang kalian temukan di Google. Boleh lihat dari Google dan sebagainya hanya untuk referensi saja. Tetapi untuk yang di mata kuliah ini soalnya itu harus unik. Jadi benar-benar kalian kembangkan dan masuk akal. Jadi tidak boleh terlalu memaksakan gitu ya. Kadang saya banyak melihat skripsi-skripsi
Boleh, bagus dia, autentik gitu. Dia bikin sendiri, nggak ada di Google, nggak pakai ChatGPT dan sebagainya. Tetapi soalnya itu terlalu memaksakan, terutama kalau matematika itu ukurannya hati-hati. Misalkan kalau pada materi trigonometri gitu, dia ngambil contoh kasus membuat jembatan di sungai. Nah, supaya angkanya itu cantik gitu, pengennya dibikinnya angkanya cantik gitu. Supaya angkanya cantik, besar jembatannya itu panjangnya nggak nyampe 1 meter gitu. Itu jembatan apa gitu, di soalnya sungai, tapi mana ada sungai yang lebarnya nggak nyampe 1 meter. Nah itu kan terkesan memaksakan. Jadi harus dipikirkan juga, direview lagi kira-kira sudah sesuai atau belum dengan kasusnya, seperti itu ya. Jadi harus masuk akal lah gitu, ukuran ini ya harus gini. Misalkan membuat ukuran piring ya, piring tuh diameternya biasanya normalnya berapa sih? Jangan sampai bikin piring yang diameternya sampai 1 meter atau 2 meter gitu, karena ngejar angkanya supaya cantik. Nah, itu harus difikirkan benar-benar juga, karena siswa kita juga biar supaya bisa berlogika gitu. Oh, ya seperti jadi kebayang gitu. Piring misalkan diameternya 12 cm, oh berarti sekitar segini. Atau jembatan misalkan lebar jembatannya 10 meter, oh berarti sungainya begini ya gitu. Jadi supaya dia bisa membayangkan di kehidupan nyatanya. Karena kan penilaian autentik itu kan bagaimana kita bisa membuat soal dari kehidupan nyata kita tarik ke dalam soal matematisnya. Jadi penyelesaian secara matematis seperti itu, ya. Oke, baik, lanjut. Oh ya, dengan Bu Yayu sudah ada kelas di LMS belum ya? Tidak ada, Ibu. Gimana? Belum ada ya? Belum. Oh gitu. Apa enggak nanti di ini aja deh, di link aja ya. Jadi supaya setelah semua mengumpulkan nanti bisa melihat jawaban satu sama lain gitu. Jadi kalian bisa tahu, oh untuk materi ini penilaian autentiknya seperti ini. Nanti ke kelompok lain materi ini penilaiannya seperti ini. Kalau di LMS kan hanya saya yang bisa melihat itu ya, melihat jawaban dari kalian. Nanti saya buatkan link drive-nya, nanti kalian kumpulkan per kelompok di situ dalam bentuk PDF. Isinya sudah satu perangkat. Ya, tuh. Oke, baik. Saya rasa cukup ya untuk kelompok 7. Silakan dilanjutkan kelompok 8, bisa di-share screen. Oke, izin share screen ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Leni Dianti Haruman, MPD. Kami dari kelompok 8 yang dimana itu judulnya penilaian kinerja. Nah, daftar isinya ada anggota kelompok, pengertian penilaian kerja, terus prinsip penilaian kerja, yang keempat langkah-langkah penilaian kerja, yang kelima metode penilaian kerja, yang keenam kualitas penilaian kerja, yang ketujuh bentuk-bentuk penilaian kerja dan kesimpulan. Nah, di mana anggota kelompoknya saya sendiri Dwi Agustina Fauzia dengan NIM tertera, yang kedua ada Fauziah Rahmayanti dengan NIM tertera, yang ketiga ada Siti Fatimah Zahra dengan NIM tertera, yang keempat ada Sabira Nadia Fatika dengan NIM tertera, yang kelima ada Arum Juwita Triazmi dengan NIM tertera. Nah, yang pertama pengertian penilaian kinerja. Di mana penilaian kinerja dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta tes diminta mendemonstrasikan pemahaman dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian kerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sesuai dengan berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Penilaian kinerja meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian kinerja memiliki 2 karakter dasar, yaitu membuat produk dan terlibat dalam suatu aktivitas. Yang kedua adalah output dari kegiatan pertama. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian kerja.
Yang pertama, memiliki bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, nah selanjutnya ada langkah-langkah penilaian kinerja. Next. Nah, di sini menurut Huta Barat di 2004 yang ada beberapa langkah. Yang pertama ini identifikasi masalah. Nah, di sini mulai dengan mengidentifikasi semua langkah atau aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Hal ini akan memastikan bahwa setiap elemen penting dalam tugas tidak terlewatkan. Lalu yang kedua, menulis kemampuan khusus. Nah, langkah ini melibatkan perumusan kemampuan atau keterampilan spesifik yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Contohnya kemampuan menghitung, analisis, atau berkomunikasi. Lalu yang ketiga ada kemampuan yang diukur tidak banyak. Nah, di sini untuk memastikan penilaian dapat diamati dengan baik dan akurat, juga kemampuan yang dinilai tidak boleh terlalu banyak, fokus pada keterampilan inti yang paling penting untuk menghindari evaluasi yang terlalu luas. Lalu yang keempat ini ada ukuran kemampuan yang akan diukur. Nah, di sini kemampuan yang akan dinilai sebaiknya diurutkan sesuai alur pelaksanaan tugasnya. Hal ini membantu penilai untuk mengamati secara sistematis dan memastikan bahwa setiap langkah dalam tugas diperhatikan. Dan yang kelima, sediakan kriteria pada setiap pilihan. Nah, di sini bila menggunakan skala penilaian seperti misalnya 1 hingga 5, perlu ada deskripsi kriteria untuk setiap penilaian, untuk setiap pilihan. Nah, dengan demikian, setiap level penilaian memiliki definisi yang jelas dan memudahkan konsistensi dan objektivitas dalam penilaian. Boleh next. Oke, selanjutnya menurut Majid 2006, yang pertama itu mengidentifikasi langkah penting. Nah, di sini melakukan identifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir. Kedua, menulis kemampuan spesifik, yaitu menuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output terbaik. Selanjutnya yang ketiga, membuat kriteria kemampuan yang diukur. Jadi, membuat kriteria kemampuan yang akan diukur jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, mengurutkan kriteria-kriteria. Jadi, mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir, periksa dan bandingkan kriteria. Nah, kalau ada periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang akan dibuat sebelumnya oleh orang lain. Oke, selanjutnya ada metode yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja. Oke, di sini ada dua metode, yaitu metode holistik dan juga metode analitik. Untuk yang metode holistik ini digunakan apabila para penskor atau rater hanya memberikan satu skor atau satu nilai, atau disebut juga single rating, berdasarkan penilaian terhadap seluruh peserta. Nah, metode yang kedua itu ada metode analitik. Jadi digunakan apabila para penskor atau rater memberikan penilaian pada berbagai aspek yang berbeda, yang berhubungan dengan kinerja yang dinilai atau bisa juga berbentuk checklist dan rating scale. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Selanjutnya adalah kualitas penilaian kinerja. 7 kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan tugas kinerja. Yang pertama, representatif atau dapat digeneralisikan. Tugas kinerja yang diberikan hendaknya dapat memberikan informasi yang memadai mengenai
kompetensi yang dinilai. Untuk menilai satu kompetensi dasar dapat digunakan beberapa tugas yang berbeda. Tugas-tugas tersebut hendaknya sebanding dan memberi informasi mengenai kompetensi yang dinilai sehingga peserta didik tidak dirugikan karena mendapat tugas kinerja yang berbeda. Yang kedua, otentik, yaitu tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik merefleksikan kehidupan nyata. Tugas kinerja ini dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran di kelas, di laboratorium, atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, multidomain. Multidomain adalah tugas kinerja yang diberikan kepada peserta didik mengukur lebih dari satu aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi. Selanjutnya, yaitu dapat diajarkan. Tugas kinerja yang diberikan berkaitan dengan materi yang diajarkan. Pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil pekerjaan peserta didik. Sehingga tugas kinerja yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman pengertian, pemahaman pengetahuan, dan kemampuan keterampilan peserta didik. Next. Selanjutnya, adil. Tugas kinerja yang diberikan tidak menguntungkan kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan sosial ekonomi. Yang selanjutnya, visible. Tugas kinerja yang diberikan dapat dilaksanakan, artinya harus mempertimbangkan faktor biaya, tempat, waktu, dan peralatan. Selanjutnya dapat diskor. Tugas yang diberikan dapat diskor dengan akurat dan reliable dengan menggunakan pedoman panskoran rubrik yang tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, relevan. Guru harus memastikan penugasan yang akan dinilai relevan dengan tuntutan kompetensi dalam kurikulum. Guru memilih penugasan yang akan dinilai penyesuaian dengan tingkat kompetensi peserta didik. Misalnya, penugasan yang akan dinilai didasarkan pada tingkat kompleksitas, tahapan, dan waktu dalam melakukan tugas tersebut. Yang kedua, mewakili kompetensi yang dinilai. Penugasan yang diberikan guru mewakili kompetensi-kompetensi dalam kurikulum. Pemilihan tugas ini didasarkan pada urgensi, keterpakaian, dan representatif. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian kinerja didasarkan pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Selanjutnya, walaupun penilaian kinerja memiliki keunggulan dalam menilai kemampuan peserta didik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penilaian kinerja antara lain. Yang pertama, tidak semua tujuan pembelajaran yang tercantum pada setiap kompetensi dasar harus dinilai melalui penilaian kerja. Yang kedua, dalam menyusun rubrik, perlu diperhatikan kriteria dalam memberikan skor dan kualitas dari setiap kriteria. Yang ketiga, perlu diperhatikan waktu untuk mengerjakan dan memeriksa tugas kinerja. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk penilaian kinerja. Jadi bentuk-bentuk penilaian kinerja dalam pendidikan mencakup 4 metode yang berbeda. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada penilaian praktik. Jadi penilaian praktik ini dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas yang sesuai dengan target kompetensi. Nah, pada saat melakukan penilaian praktik, guru dapat menilai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Penilaian praktik ini juga dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. Kemudian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktik berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Nah, contoh penilaian praktik ini adalah misalnya berpidato, menari, atau bermain alat musik.
Kemudian yang kedua ada penilaian produk. Jadi penilaian produk ini dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Nah, hasil kerja peserta didik ini dapat berupa bentuk yang terbuat dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik, atau hasil karya seni seperti lukisan, gambar, patung, dan karya sastra, dan laporan hasil penelitian atau karya ilmiah. Nah, penilaian produk ini juga dapat dilakukan pada semua mata pelajaran. Kemudian, aspek yang dinilai dalam penilaian produk berisi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan kualitas teknis dan estetis suatu produk. Nah, contoh dari penilaian produk ini misalnya para siswa disuruh untuk membuat kerajinan tangan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penilaian proyek. Jadi penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Nah, penugasan ini meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Penilaian proyek ini dapat dilakukan pada setiap langkah yang meliputi persiapan atau perencanaan, proses pengerjaan, dan pelaporan. Kemudian aspek yang dinilai dalam penilaian proyek berisi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tahapan sebuah proyek. Nah, contoh dari penilaian proyek ini adalah penilaian proyek kuliner. Jadi, misal siswa disuruh untuk membuat makanan dari hewan unggas gitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu portofolio hasil penilaian kinerja. Nah, hasil penilaian praktik, produk, dan proyek dapat didokumentasikan oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofolio dokumentasi. Kemudian dokumen hasil penilaian ini menggambarkan perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik secara keseluruhan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kompetensi keterampilan peserta didik, kemudian untuk umpan balik dalam memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih bermakna, dan untuk melakukan refleksi dan perbaikan terhadap pembelajaran. Nah, contoh portofolio dari hasil penilaian kinerja ini, contohnya melampirkan laporan percobaan IPA. Misalnya dulu di sekolah siswa diberikan tugas untuk tanaman toge dari kacang hijau. Nah, untuk laporan portofolionya itu dengan melampirkan laporan percobaan, termasuk hipotesis, metode, hasil, dan kesimpulan dalam bentuk PPT yang lebih menarik gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi sebelumnya sudah dijelaskan bentuk-bentuk penilaian kinerja oleh Siti Fatimah Zahra. Di sini ada contohnya, contoh penilaian kinerja, yaitu di sini ada tes praktiknya yang berisi lembar pengamatan dan juga rubriknya. Terus di bagian B ini ada tes proyeknya. Oke, bawah lagi, di sini juga tertera teknik penilaian proyeknya. Oke. Oke, di sini tes proyeknya setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, relevansi, dan juga keaslian. Oke. Nah, di sini ada contoh format penilaian proyeknya, jadi ada nomor, aspek, dan juga skornya. Nah, selanjutnya ada penilaian produk. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu penilaian kemampuan peserta didik dan menggali dan mengembangkan gagasan dan desain produk. Selanjutnya ada tahap pembuatan produk atau proses, dan juga terakhir tahap penilaian produk atau appraisal. Oke, selanjutnya ada teknik penilaian produknya. Di sini ada menggunakan dua cara, yaitu cara holistik dan juga cara analitik. Di sini juga ada format penilaian produknya yang berisi nomor, tahapan, dan juga skornya. Oke, next.
Nah, selanjutnya ada terakhir penilaian portofolio. Di sini berisi kriteria tugas pada penilaian portofolio. Terus juga ada kriteria rubrik untuk portofolio. Oke, ke bawah lagi. Di sini ada format penilaiannya yang berisi nomor komponen yang dinilai dan juga skor. Komponen yang dinilai ini ada seperti tadi, persiapan, pelaksanaan, dan hasil praktikumnya. Selanjutnya ada yang terakhir, rubrik penilaian laporan praktikum yang berisi nomor komponen dan juga penjelasan dari skornya. Lalu kesimpulannya dari penilaian kerja ini merupakan metode evaluasi yang meminta peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dan penerapan pengetahuan dalam berbagai konteks. Nah, evaluasi ini berfokus pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta mencakup proses dan produk dari aktivitas pembelajaran. Penilaian kinerja juga memiliki beberapa prinsip, seperti keadilan, autentitas, holistik, serta multidomain. Nah, metode yang digunakan bisa berupa penilaian holistik atau menilai secara keseluruhan dan analitik atau menilai per aspek tertentu. Ada pula berbagai bentuk penilaian kinerja yaitu penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja meliputi kejelasan kriteria, keobjektifan, keterwakilan kompetensi dalam kurikulum, serta relevansi tugas dengan pembelajarannya. The next. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk Bu Leni, apakah ada tambahan? Ya, baik. Suara saya masih jelas? Masih, Bu. Masuk. Oke. Kelompok 8 materinya mengenai penilaian kinerja ya. Betul, Iya, Ibu. Bu. Ya, jadi di penilaian kinerja itu tadi ada 4 ya, ada penilaian praktik, produk, proyek, dan portofolio. Nah, untuk tugas dari presentasi kelompok 8 ini, berarti kan sisanya totalnya dari 9 kelompok, totalnya ada 8 kelompok ya, di luar yang satu presentasi ini kan. Nah, jadi dari 8 kelompok yang tersisa, silahkan kalian masing-masing membuat keempat penilaian itu. Jadi satu penilaian itu dikerjakan oleh 2 kelompok. Mau kalian bagi sendiri boleh. Misalkan untuk penilaian praktik itu dikerjakan oleh itu tugas kelompok 1 dan kelompok 2. Terus penilaian produk mungkin kelompok 3, 4. Penilaian proyek 5, 6. Penilaian kinerja berarti kelompok 7 dan 9. Karena kan ini kelompok 8 kan ya. Gitu. Jadi nanti silahkan boleh ditentukan oleh PJ-nya atau mungkin kalian bagi sendiri boleh. Nah, jadi di sini kalian buat sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau tadi kan ada kisi-kisinya, ini juga ada kisi-kisi tapi lebih ke rancangan penilaiannya gitu. Jadi kalau misalkan project berarti kalian harus merancang nih kira-kira tujuan dari projectnya apa. Jadi mau memberikan project apa gitu ya. Nah, tadi di slide keberapa ya? Tadi saya lupa. Untuk contoh, kalau tidak salah tadi contohnya masih pakai yang indikator mata pelajaran lain ya. Iya, Tadi betul, Ibu. di slide keberapa ya? Saya lupa tuh nggak melihat itunya. Coba bisa dibuka nggak? Kalau nggak salah tadi kimia ya, pakai mata pelajaran kimia. Nah, nanti direvisi ya. Jadi penilaiannya untuk kelompok ini kalian bisa pakai eh untuk mata pelajaran matematika. Kalian boleh buat sendiri atau cari di internet. Tapi lebih baik sih buat sendiri ya. Jadi ini nanti eh, dilampirkan di PPT-nya, di tugasnya ini. Tapi direvisi gitu. Jadi jangan pakai mapel lain. Nah, tadi yang kalian buat itu untuk penilaian apa? Yang tampil-tampil tadi yang kimia deh kalau nggak salah ya. Portofolio atau apa sih? Nah, ini bukan ya?
Bukan deh. Saya lupa tadi yang di tabel yang mana ya, penilaian apa gitu. Ya ini atas nih. Nah, ini lembar ke atas lagi. Nah, ini ya penilaian praktik ke bawah lagi. Ya, betul. Jadi nanti ini kalian bisa kalian bisa revisi untuk penilaiannya dibuat di mata pelajaran matematika. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lain juga sama. Jadi cari di mata pelajaran matematika untuk materinya sama di SMP dan di SMA. Misalkan tadi penilaian praktik kan untuk 2 kelompok. Misalkan kelompok 1, kelompok 2 itu jangan sama materinya ya. Pokoknya materinya jangan sampai sama. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk deadline-nya kedua tugas itu kapan? Kapan ya? Kayaknya kalau dinilai cepat, kalian ngerjainnya cepat. Kalau dinilainya lama, kalian ngerjainnya lama. Bener nggak? Kalian maunya cepat apa lama? Lama, Bu. Emang lagi banyak tugas, mata kuliah lain. Ini angkatan berapa sih? Dua-dua ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, angkatan middle ya, tengah-tengah ya. Bukan mahasiswa baru, bukan juga mahasiswa lama. Kita normalnya mata kuliah ini hari apa ya? Ini kan KP nih. Apa di hari Selasa terus? Memang jadwalnya selesai, Bu. Oh, emang jadwalnya Selasa. Oh, cuma ini dibancukan ya. Berarti, karena kan saya butuh waktu buat mempelajari tugas yang sudah kalian kerjakan juga. Jadi nanti di pekan depan kita tinggal mereview atau kalian tinggal presentasi secara singkat. Jadi nanti presentasinya ada 2 kali. Presentasi kelompok, minggu depan giliran kelompok 9 gitu ya terakhir. Apa gimana waktu kontrak kuliah? Iya, Ibu, tinggal presentasi kelompok 9. Oke, berarti karena minggu depan cuma 1 kelompok, setelah kelompok 9 presentasi dilanjutkan dengan presentasi singkat tugas yang hari ini. Gitu ya. Jadi kalian ada 2 tugas kan di setiap kelompoknya. Kecuali kelompok presentasi cuma buat 1 ya. Jadi kelompok lainnya buatnya 2. Nah, itu nanti singkat aja ya. Jadi cukup ditunjukkan aja soalnya ini. Jadi satu kelompok itu ya, karena kan totalnya banyak ya, ada 16 gitu ya. Nah, satu kelompok itu maksimal nggak boleh lebih dari 5 menit untuk menunjukkan soal-soal yang sudah kalian buat. Jadi cuma dilihat-lihat aja gitu. Jadi di linknya itu kalau bisa makanya sebelum hari Selasanya. Jadi supaya temannya juga bisa melihat, saya juga bisa melihat. Nanti tinggal kita review di hari H-nya kira-kira yang harus ditambahkan apa, yang harus diperbaiki apa, seperti itu. Berarti kita sepakati aja di hari Sabtu ya. Sudah selesai ya? Bisa? Ini kan hari Selasa, hari Sabtu. Hari Sabtu boleh deh jam 23.59. Ya. Nanti saya buatkan linknya, kalian bisa kumpulkan di sana di hari Sabtu jam 23.59. Oke, setuju? Sepakat semuanya? Nggak mundur ya? Jadi, Kalau hari Minggu boleh tidak, Ibu? apa? Hari Minggu. Minggu, jangan deh, Sabtu aja ya. Nanti waktu bacanya kurang. Jadi setelah Sabtu sudah terkumpul semua, nanti kelompok-kelompok yang lain silahkan kalian mereview atau membandingkan hasil kerja kalian dengan kelompok yang lain. Ih, kira-kira punya kelompok saya bener nggak nih gitu. Jadi kan bisa dilihat ya kalau di link. Nanti kalian pelajari, maksudnya muncul pertanyaan nanti bisa ditanyakan di hari Selasanya itu. Jadi supaya waktu mempelajarinya tuh cukup gitu, mempelajari hasil tugas dari kelompok lain seperti itu. Sabtu 23.59. Oke. Atau boleh deh Minggu jam 8 pagi tapi ya. Nggak lewat dari jam 8 ya. Tuh. Jam 12, Ibu, jam 12. Jangan, jam 12 saya mau pergi. Ntar saya nggak bisa ngecek. Jam 8 ya. Oke, Iya, Ibu. kita Hari sepakat Minggu. hari Minggu jam 8 pagi. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Ibu. Terima kasih. Izin bertanya satu lagi, Ibu. Yang Oke. untuk tempat pengumpulannya, kami sudah memiliki drive, Ibu. Oh gitu, tapi nanti dihapus nggak ya? Karena saya kadang suka butuh tuh, misalkan setelah kalian lulus, kadang masih saya kumpulkan gitu. Buat penilaian portofolio angkatan ini, angkatan ini, angkatan ini gitu. Kalau untuk akreditasi, biasanya suka diminta. Kadang saya suka lupa download gitu. Nanti linknya dari saya aja ya. Biasanya Ya, kalau baik, Ibu. dari kelas gitu saya suka lupa download, ternyata pas saya butuh buat akreditasi udah nggak ada gitu, udah terhapus gitu ya.
Jadi nanti linknya dari saya saja, jadi supaya bisa langsung saya rapikan. Jadi setiap semester, setiap angkatan tuh saya punya folder tersendiri untuk hasil-hasil tugas. Nanti itu saya jadikan portofolio juga, karena kita akreditasi itu setiap 5 tahun. Nah, pasti banget dibutuhkan itu ya. Jadi hasil, walaupun kalian sudah lulus, jejak kalian masih ada di penilaian tugasnya itu. Tugas-tugas dengan saya rapikan, nanti dinilai oleh asesornya seperti itu. Jadi bermakna tugasnya kalian, selain buat nilai, bisa buat prodi juga gitu, buat akreditasi. Jadi oleh sebab itu bikin tugas yang sebenar-benarnya gitu ya. Jangan asal ngumpulin, jangan asal jadi, alhasil comot sana comot sini, nggak nyambung kadang. Jadi bener-bener kita lagi bahas penilaian otentik ya, bener-bener kita harus membuat tugas itu seotentik mungkin. Jadi jangan ambil dari yang lain gitu ya. Sumber lain boleh hanya untuk referensi saja, tapi tetap harus kalian kembangkan sendiri, kalian paham apa yang kalian buat gitu. Oke, karena nanti ini akan dipakai untuk akreditasi, berarti 4 tahun berikutnya, karena tahun kemarin kan baru akreditasi. Ntar 4 tahun berikutnya kita reakreditasi lagi prodi. Jadi jejak kalian masih ada di sini. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Untuk pembagian tugasnya bisa ya bagi sendiri oleh PJ-nya, atau mau saya bagi sekarang? Sudah Ibu, nanti aja. Sudah PJ di ya. Ya, Ya, yang baik, Ibu. penting materinya tidak boleh ada yang sama, materinya di SMP dan SMA. Untuk pemilihan materi yang harus disetting pertama itu bukan materi apa yang mudah gitu, tetapi senyambung apa atau se-available apa materi itu bisa dibuat suatu penilaian. Karena kan tidak semua penilaian itu cocok untuk semua materi gitu. Paham kan ya maksudnya? Tidak semua penilaian itu cocok untuk semua materi. Makanya kenapa banyak sekali jenis-jenis penilaian ya? Karena itu supaya untuk mengcover materi-materi yang memang cocok hanya untuk penilaian ini gitu. Misalkan kayak penilaian projectnya kontekstual. Materi yang sangat abstrak kan nggak bisa untuk penilaian itu. Bukannya nggak bisa ya, mungkin bisa tapi kurang cocok gitu ya. Jadi pemilihan materi bukan dari materi yang gampang, bukan konten materinya yang gampang, tapi cocok atau tidak, mudah atau tidaknya materi itu untuk dijadikan untuk dibuat penilaian itu gitu. Misalkan project kontekstual ya, berarti kira-kira materinya misalkan di statistik, bisa peluang, bisa itu kan bisa ya. Ada juga materi yang sangat abstrak banget gitu, susah gitu untuk dibuat projectnya, atau mungkin materi tersebut terlalu mudah sehingga dibuat projectnya tidak cocok. Jadi yang harus kalian pikirkan itu cocok atau tidak cocok suatu materi tersebut dibuat penilaian tertentu gitu ya. Itu yang harus dipikirkan matang-matang. Oke, sampai sini jelas? Cukup ya? Oke, Ibu izin bertanya kembali. ya silakan. Itu Ibu, kalau sebelum-sebelumnya kami setelah presentasi itu dilanjut dengan tanya jawab. Kalau untuk sekarang dan seterusnya bagaimana Ibu? Oh gitu, jadi tidak ada tanya jawab ya. Jadi kita langsung ke tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Nanti tanya jawabnya setelah kalian mempresentasikan hasil tugas masing-masing. Pasti kan muncul pertanyaan, kok beda sih kelompok ini dengan kelompok saya gitu? Padahal topiknya sama gitu ya, hanya beda materi aja gitu. Padahal kita sama-sama bikin penilaian ini, misalkan penilaian praktik, tadi kan ada 2 kelompok. Kok yang si A begini, saya begini? Nah itu kan nanti muncul pertanyaan, baru nanti kita satukan gitu ya, kita review bareng-bareng, kita analisis dan kita diskusikan bareng-bareng di pekan depan seperti itu. Jadi benar-benar nih bikin tugasnya harus yang serius, benar-benar matang seperti itu. Paham ya? Oke, kelas ini nanti siang ada kuliah lagi dengan saya nggak ya, aljabar linear? Kayaknya saya ngajar dua-dua juga deh. Bukan yang ini ya? Oke deh, Bukan Ibu. yang satunya berarti. Oke, sudah cukup jelas? Cukup ya? Baik, kalau cukup mungkin kita akhiri saja perkuliahannya. Sisa waktunya bisa kalian pakai untuk diskusi. Bebas, ini kalian ada di rumah apa di kampus? Ada yang di rumah, ada yang di kampus untuk kerjakan workshop Ibu. Gitu. Oke, berarti silakan mungkin Zoom-nya kalau masih bisa boleh kalian pakai untuk mendiskusikan tugas pekan depan. Biasanya kalau koordinasi lewat WA agak-agak ini ya, agak-agak ribet, dan jangan dikerjakan last minute. Nggak mau saya di hari-hari terakhir tuh baru rusuh ngerjain tugas, nanti hasilnya nggak maksimal. Oke.
Baik ya. Oke, kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu.